Selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau coba jawab satu pertanyaan besar nih di dunia keuangan. Kita ambil dari bab 25 materi Anda. Harga pasar itu selalu benar nggak sih? Nah, fokus kita spesifik ke satu area menarik, namanya closed-end funds atau dana tertutup. Iya, betul sekali. Pertanyaan ini kan langsung ke intinya hipotesis pasar efisien atau IMH ya. Terutama gagasan kalau harga itu udah mencerminkan semua informasi, istilahnya price is right. Tapi membuktikan ini salah itu ternyata susah banget loh. Susahnya kenapa tuh? Masalahnya, apa patokan nilai sejati atau nilai intrinsik sebuah aset itu sendiri seringkali nggak pasti. Agak subjektif itu, jadi susah ngukurnya. Oke, jadi kita perlu semacam tes yang lebih jelas ya. Dan di bab 25 ini, ada satu prinsip yang diangkat sebagai penguji potensial, hukum satu harga atau law of one price. Kedengarannya simpel, tapi gimana nih terapannya? Nah, hukum satu harga ini penting banget dalam logika ekonomi. Gini deh, intinya, kalau ada dua aset yang persis sama, identik, nggak mungkin harganya beda di pasar yang sama, di waktu yang sama. Kalau pasarnya efisien ya, Logisnya gitu ya? iya. Kalau sampai beda harga, harusnya kan langsung ada peluang arbitrase. Beli yang murah, jual yang mahal, tanpa resiko. Nah, aksi arbitrase ini bakal cepet bikin harganya sama lagi. Jadi kalau hukum ini dilanggar terus-terusan, wah itu pertanda kuat ada yang kurang beres sama efisiensi pasarnya. Nah, disinilah closed-end funds atau CEF tadi masuk ya. Di bab 25 ini, CEF dipakai kayak semacam, laboratorium alami gitu buat nguji hukum satu harga. Mungkin bisa dijelasin dikit kenapa CEF ini unik buat studi kasus begini? Tentu. Jadi, bayangkan CEF itu sebuah perusahaan investasi, tapi strukturnya unik. Waktu pertama dibentuk, dia nerbitin saham jumlahnya tetap. Beda sama reksadana biasa yang unitnya bisa nambah atau kurang tiap hari. Oh, jumlah sahamnya tetap ya? Betul. Terus, saham CEF ini diperdagangkan di bursa efek. Ya sama aja kayak saham perusahaan lain. Nah, isi dari perusahaan investasi ini, portofolionya itu bisa saham, obligasi, macam-macam lah. Itu nilai totalnya, namanya nilai aset bersih atau net asset value, NAV, itu dihitung dan diumumin rutin, biasanya harian. Oke, jadi kita tahu nilai aset di dalamnya per saham. Logikanya, ya harga saham CEF di pasar harusnya sama dong dengan NAV per saham itu. Kan kita beli isinya itu. Tapi ini anehnya di sini kan, bab 25 bilang kenyataannya nggak gitu. Persis, itu intinya. Secara teori, ya hukum satu harga bilang harga pasar saham CEF harus sama dengan NAV per sahamnya. Kalau enggak, arbitrase dong. Tapi faktanya, kayak yang dijelasin bab 25, harga saham CEF di pasar itu sering banget beda sama NAV-nya. Kadang bedanya jauh lagi. Bedanya gimana tuh? Lebih mahal atau lebih murah? Paling umum sih di perdagangan dengan diskon. Jadi harga sahamnya lebih murah dari nilai aset bersih per saham di dalamnya. Aneh kan? Tapi kadang-kadang lebih jarang sih, bisa juga premium, jadi lebih mahal dari NAV. Nah ini kan anomali yang kayaknya jelas banget nantang hukum satu harga. Iya ya, kok bisa gitu? Fenomena diskon premium ini memang bikin bingung. Di bab 25, ada rujukan ke riset penting dari Lee, Slifer, dan Thaler ya, yang malah nemuin beberapa teka-teki spesifik soal perilaku CF ini. Betul, betul. Ada 4 teka-teki utama yang mereka soroti, yang bikin makin penasaran. Pertama, kenapa sih CEF ini umumnya dijual dengan diskon? Logikanya kan, ngapain jual aset 1.000 cuma laku 900? Iya, aneh. Terus? Kedua, kenapa besarnya diskon atau premium ini naik turun, fluktuatif gitu? Kadang diskonnya kecil, 5% gitu. Besok-besok bisa 20% atau lebih. Apa yang bikin berubah-ubah? Oke. Itu 2. Ada lagi? Ada. Ketiga, ini pas penawaran perdana atau IPO. Kenapa pas baru banget diluncurin, CEF seringkali malah dijual premium di atas NAV, padahal nanti beberapa waktu kemudian, malah cenderung jadi diskon. Loh, kebalik dong awalnya. Iya kan? Aneh. Dan teka-teki keempat, ini juga menarik banget. Kenapa diskonnya itu cenderung ngecil atau malah hilang sama sekali pas diumumin dananya mau dilikuidasi? Jadi asetnya dijual, duitnya dibagiin. Atau pas diubah jadi reksadana terbuka yang bisa dicairin langsung sesuai NAV. Momen akhir ini kayak ngasih konfirmasi kalau NAV itu ya emang nilai acuannya.
Wah, kompleks ya. Jadi kalau penjelasan simpel kayak biaya manajemen atau resiko portofolio aja nggak cukup buat jawab semua itu. Terus gimana dong penjelasannya? Nah, Mbak ini ngenalin konsep noise traders. Gimana nih peran mereka? Nah, istilah noise traders ini dipopulerkan sama ekonom kayak Fisher Black, terus dikembangin lagi sama Larry Summers dan kawan-kawan. Idenya gini, nggak semua orang di pasar itu bikin keputusan investasi cuma berdasarkan analisis rasional, informasi fundamental, atau news. Terus ada apa lagi selain news? Ada sebagian investor, nah ini yang disebut noise traders, yang keputusannya juga dipengaruhi sama noise, kebisingan lah istilahnya. Bisa sentimen pasar, rumor, lagi pada heboh, atau lagi pada takut, ikut-ikutan tren, atau faktor-faktor lain yang sebenarnya secara teori nggak relevan. Istilahnya SIFs, supposedly irrelevant factors. Oh, jadi ada faktor berisik gitu ya, bukan cuma data fundamental. Betul. Ada anekdot terkenal tuh soal makalah Summers yang katanya dimulai kalimat provokatif. Ada orang idiot, lihatlah sekeliling. Mungkin agak kasar ya, tapi intinya perilaku pasar itu nggak selalu didorong rasionalitas murni. Haha, oke. Jadi fluktuasi diskon premium di CEF tadi itu jangan-jangan cerminan sentimen para noise trader ini. Pas mereka lagi optimis banget pada beli CEF, harganya naik deketin NAV atau malah premium, diskonnya kecil. Terus pas lagi pesimis, pada jual, harga jatuh, diskonnya jadi gede, gitu. Nah, itu dia hipotesis kuncinya Lee, Schlafer, dan Fowler yang dibahas di bab 25. Mereka bilang, diskon di CEF itu, apalagi yang banyak dipegang investor retail atau individu, bisa jadi semacam proksi atau indikator sentimen investor individu. Jadi kayak barometer sentimen gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pas sentimen investor individu lagi bagus, mereka mungkin lebih rela bayar mahal buat CEF. Ya, sebaliknya juga gitu. Dan ternyata fluktuasi diskon ini emang ada korelasinya sama ukuran-ukuran sentimen pasar lain. Jadi makin kuat dugaan kalau sentimen itu punya peran penting. Wah, menarik banget ya ngelihat CEF ini jadi kayak jendela buat ngintip psikologi pasar. Tapi bab 25 nggak berhenti di situ kan? Ada contoh-contoh lain yang lebih, gamblang lagi nunjukin betapa liarnya harga pasar bisa berlaku. Bahkan lawan logika dasar. Kita bedah kasus Tricom sama PAM yuk, yang fenomenal itu. Iya, ini kasus klasik banget dari puncak gelembung.com ya, awal 2000-an. Jadi perusahaan Tricom waktu itu punya dua bisnis utama. Bisnis inti di perangkat jaringan komputer, lumayan mapan lah. Satu lagi, mereka punya Palm Inc. yang bikin PDA Palm Pilot. Nah, Palm ini lagi naik daun banget, dianggap bintang teknologi masa depan. Terus manajemen Tricom ngerasa nilai Palm ini nggak dihargai pasar kalau masih gabung di dalam Tricom gitu. Tepat. Biar nilai Palm ini kelihatan, mereka bikin strategi namanya equity carve-out. Mereka jual sebagian kecil saham Palm, cuma sekitar 5%, ke publik lewat IPO. Sementara Tricom masih pegang sisanya, 95%. Harapannya, ya pasar bakal nilai Palm tinggi, terus ikut ngangkat nilai Tricom. Tapi hasilnya malah aneh banget ya. Justru nunjukin irasionalitas pasar yang parah. Parah banget. Setelah IPO, harga saham Palm yang baru itu, wah, naiknya gila-gilaan. Saking tingginya harga Palm, kalau Anda hitung nilai pasar dari 95% saham Palm yang masih dipegang Tricom, Itu yang disebut stop value ya. betul, stub value-nya. Nah, nilai stub ini ternyata jadi jauh lebih besar daripada total nilai pasar keseluruhan perusahaan Tricom itu sendiri. Tunggu. Coba saya pahami. Berarti pasar menilai 95% saham Palm yang ada di Tricom itu lebih berharga daripada seluruh perusahaan Tricom. Padahal Tricom itu kan isinya 95% Palm plus bisnis jaringan plus kas perusahaan. Iya, aneh kan? Berarti secara implisit pasar menilai bisnis jaringan Tricom plus semua kasnya itu nilainya negatif dong. Sampai miliaran dolar lagi. Wah, ini sih jelas absurd. Bener-bener absurd dari sudut pandang nilai fundamental manapun. Ini pelanggaran hukum satu harga yang sangat-sangat jelas. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, kondisi ini bertahan berbulan-bulan loh. Kok bisa ya? Harusnya kan para arbitraser, investor pinter itu masuk dong benerin harga salah ini, beli Tricom yang murah, jual Palm yang mahal. Nah, disinilah kita lihat contoh nyata dari apa yang disebut batas arbitrase atau limits to arbitrage. Ada dua penghalang utama kenapa arbitrase nggak jalan mulus.
Apa aja tuh? Pertama, ya gelombang optimisme irasional atau mania terhadap saham palm murni. Banyak investor, mungkin ini noise traders tadi, pengen banget punya saham teknologi masa depan ini langsung, nggak peduli harganya berapa. Mereka males beli Trikom yang dianggap tercemar bisnis lama. Oke, sentimen. Terus yang kedua? Kedua, dan ini yang penting banget, arbitrasenya secara teknis itu susah banget dilakuin. Susahnya gimana? Kan tinggal beli Trikom, jual Palm. Jualnya itu loh, short sell palmnya. Strategi arbitrase kan beli Trikom yang undervalued, sambil short sell palm yang overvalued. Nah, short sell itu kan artinya kita pinjem saham palm dari orang lain, terus kita jual di pasar, harapannya nanti harganya turun, kita beli lagi murah buat balikin pinjaman. Oke, paham short sell. Terus masalahnya apa? Masalahnya, karena yang dilepas ke publik cuma 5% saham palm, jumlah saham yang bisa dipinjam itu dikit banget, terbatas. Sementara yang mau pinjem buat nge-short itu banyak banget. Akibatnya, investor pinter yang sadar harganya salah itu nggak bisa ngeksploitasi kesalahan harga ini dalam skala besar buat dorong harga balik level rasional. Wah, jadi ada halangan teknis ya? Tapi katanya ada cerita mahasiswa yang berhasil untung. Iya, ada cerita lucu dari Owen Lemon, ekonom yang meneliti anomali ini. Ada mahasiswa PhD keuangan yang gigih banget. Dia buka banyak akun broker, nyari terus siapa yang mau menjamin saham PAM. Tiap dapat pinjaman dikit, dia langsung short PAM, beli Trikom. Pas Trikom akhirnya bagiin sisa saham PAM beberapa bulan kemudian dan harganya benar, si mahasiswa ini untung lumayan. Katanya sih sampai beli mobil sport yang dijuluki Palm Mobil. Hahaha, Palm Mobile. Keren juga usahanya. Oke, itu cerita yang luar biasa. Sekarang kita pindah ke contoh kedua dari bab 25 yang nggak kalah bikin pusing. Kasus saham kembar Royal Dutch sama Shell. Ini katanya anehnya lebih bandel lagi ya, puluhan tahun. Betul. Jadi sebelum mereka merger penuh tahun 2005, Royal Dutch Petroleum sama Shell Transport and Trading itu dua perusahaan beda secara hukum. Satunya di Belanda dan New York, satunya di London. Tapi bisnisnya jalan bareng kayak satu perusahaan minyak raksasa global. Nah, yang paling penting, ada perjanjian hukum dari tahun 1907 yang ngikat mereka. Semua untung dan aset bisnis gabungan itu dibagi dengan rasio tetap. 60% buat pemegang saham Royal Dutch, 40% buat Shell. Oke, ada rasio paten 60/40. Implikasinya dari hukum satu harga harusnya jelas banget dong. Nilai total pasar Royal Dutch mesti selalu 1,5 kali nilai total pasar Shell. Kan 60/40, ya 1,5. Jadi rasio harga sahamnya juga harusnya selalu 1,5 kan? Rasionya di bawah 1,5, ya arbitrase tinggal beli Royal Dutch sambil short sell Shell. Kalau Royal Dutch kemahalan, rasio di atas 1,5 ya dibalik. Dan harusnya gampang ya. Kan sahamnya gede, liquid. Nah, itu dia. Kedua saham ini kan liquid banget, diperdagangin di bursa besar. Gampang dipinjam buat short selling. Jadi di atas kertas, arbitrasenya harusnya gampang banget dan efektif buat jaga rasio harga tetap di 1,5. Tapi nyatanya, apa beneran rasio harganya stabil di 1,5 selama itu? Jauh banget. Bab 25 ngutip riset Fraud dan Dabora, nunjukin data historis yang, wah, bikin kaget. Rasio harga Royal Dutch sama Shell ini nyimpangnya signifikan banget dari patokan 1,5, dan itu terjadi puluhan tahun. Puluhan tahun? Seberapa jauh nyimpangnya? Bukan main-main nyimpangnya. Pernah ada periode Royal Dutch itu harganya 30-35% kemurahan dibanding nilai relatifnya sama Shell. Di periode lain, malah kebalik, Royal Dutch bisa 10-15% kemahalan. Dan penyimpangan ini bisa tahan bertahun-tahun loh. Ini makin aneh. Kalau sahamnya liquid, gampang di-short, beda sama kasus PAM tadi, kenapa arbitrasinya nggak cepat benerin? Apa batas arbitrasinya di sini? Nah, di sini kita lihat jenis risiko arbitrase yang beda. Kalau kasus Trikom Palm kan ada tanggal akhirnya, kapan saham Palm sisanya dibagiin. Kalau Royal Dutch Shell ini, nggak ada batas waktu yang jelas kapan harganya bakal bener lagi. Oh, jadi nggak tahu kapan baliknya ya? Iya, mispricingnya ini bisa aja tahan 5 tahun, 10 tahun, siapa tahu. Arbitraser yang masuk posisi beli murah jual mahal itu, ada risiko dia mesti nahan posisi itu lama banget sebelum untung. Bahkan ada resiko malah makin parah dulu gitu sebelum benar. Tepat sekali. Ini resiko fundamental arbitrase jenis ini. Sering disebut time horizon risk atau bisa juga noise trader risk.
Anda bisa benar secara fundamental, tapi pasar bisa tetap salah lebih lama dari kemampuan Anda buat bertahan. Wah, resiko juga ya. Banget. Contoh paling tragis dan terkenal kan pengalamannya Hedge Fund Long Term Capital Management, LTCM, tahun 98. LTCM ini isinya orang-orang pinter-pinter, termasuk peraih Nobel. Itu salah satu pemain besar yang coba manfaatin anomali Royal Dutch Shell ini. Tapi pas krisis keuangan global melanda, krisis Asia, Rusia gagal bayar, LTCM rugi gede di posisi lain, butuh duit cepet. Terus mereka terpaksa jual posisi ini. Terpaksa likuidasi posisi arbitrase Royal Dutch Shell ini pas momen paling jelek. Celakanya, banyak hedge fund lain yang posisinya mirip juga keluar barengan. Tekanan jual di saham yang murah, yang mereka beli, dan tekanan beli di saham yang mahal buat nutup short, malah bikin penyimpangan harganya makin lebar, bergerak melawan posisi mereka. Ini bikin rugi LTCM makin parah dan ikut andil bikin mereka kolaps yang hampir ngeruntuhin sistem keuangan global waktu itu. Gila, pelajaran yang mahal banget soal risiko arbitrase. Bisa tahu harga salah, tapi bisa bangkrut duluan sebelum pasar setuju sama kita. Oke, jadi setelah kita lihat teka-teki CEF, kasus Tricompalm yang absurd, anomali Royal Dutch Shell yang bandel, apa dong kesimpulan dari bab 25 ini soal hipotesis pasar efisien secara umum? Kesimpulannya cukup menantang ya buat pandangan tradisional. Komponen price is right dari EMH, ide kalau harga pasar itu selalu akurat cerminin nilai fundamental, kayaknya rapuh banget kalau lihat bukti-bukti ini. Contoh-contoh dari bab 25 nunjukin kalau harga aset itu bisa nyimpang jauh dan lama banget dari nilai rasionalnya. Sentimen investor, noise, keterbatasan kita mikir, hambatan di pasar, itu semua kayaknya punya peran penting dalam ngebentuk harga. Oke, jadi harga selalu benar itu kayaknya perlu dipertanyakan. Tapi gimana dengan komponen lain EMH? Soal no free lunch. Ide kalau nggak ada cara gampang bebas resiko buat ngalahin pasar terus-terusan. Nah, komponen no free lunch ini kelihatannya lebih kuat. Meskipun bab 25 nunjukin ada mispricing yang jelas, contoh-contoh yang sama juga nunjukin betapa susah dan berisikonya buat manfaatin kesalahan harga itu. Karena ada batas arbitrase tadi ya? Betul. Di kasus Tricompalm, ada hambatan fisik, teknis, susah pinjam saham pound. Di kasus Royal Dutch Shell, meskipun teknisnya gampang, ada risiko fundamental kalau penyimpangannya tahan lama atau malah makin parah kayak LTCM tadi. Jadi ada batasan arbitrase yang nyata. Entah karena teknis atau karena resiko pasar itu sendiri. Ini yang ngelindungin mispricing dari koreksi cepat sama investor rasional. Jadi pasar mungkin nggak selalu benar, tapi juga nggak gampang buat dikalahin secara konsisten tanpa risiko. Baiklah, jadi rangkumannya dari penelusuran kita berdasarkan bab 25 ini, pasar keuangan itu mungkin nggak seefisien yang sering digambarin di teori-teori klasik ya, terutama soal kebenaran harga setiap saat. Perilaku manusia, sentimen, noise, semua punya dampak nyata. Dan yang penting, bahkan pas kesalahan harga kelihatan jelas, investor pinter itu nggak selalu bisa atau berani benerin, karena ada risiko dan batasan di mekanisme arbitrase itu sendiri. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Coba pikirin, kalau aset-aset yang nilai intrinsiknya itu relatif jelas dan bisa diukur, kayak closed-end funds dengan NAV harian yang transparan, atau saham kembar kayak Royal Dutch Shell dengan rasio kepemilikan hukum yang tetap, aja bisa salah harga separah itu dan tahan lama. Iya juga ya. Terus gimana dengan aset-aset lain di pasar? Yang nilai intrinsiknya jauh lebih nggak jelas, lebih susah ditentuin, lebih tergantung sama cerita, narasi, ekspektasi masa depan yang nggak pasti. Kayak saham teknologi baru yang belum untung, karya seni, atau mungkin mata uang kripto. Apa artinya ini buat keyakinan kita pada kebenaran harga pasar secara umum di semua jenis aset yang kita hadapi? Wah, itu pertanyaan penutup yang sangat menarik dan relevan. Ini benar-benar menunjukin betapa kompleksnya dan kadang ya irasionalnya dunia keuangan ini. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini yang mengupas pertarungan ide di balik angka-angka pasar. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.